Hari ini adalah seminggu sebelum hari H menstruasi. Jadi fase ini adalah fase terburuk dalam fase seorang wanita yang belum menopause. Emotional state-nya tuh jelek banget lah pokoknya. Jadi kalau misalnya ada yang bikin gue kesel, gue nggak akan ngamuk, gue cuman kesel aja sendiri gitu. Misalnya ada kayak orang yang napasnya berat banget gitu sampai kayak seakan-akan dia napas tuh depannya mikrofon, kayak pengen gue mute aja, tau gak nih orang. Bukan salah dia, emang salah moodnya aja, salah mood gue gitu, salah mood menstruasi ini. Sebenarnya yang benar itu emang harus meregulasi lah, sih, mengatur emosi sendiri gitu. Oke, kita lanjut aja ke podcastnya, pembicaraan podcastnya. Hari ini di podcast yang kedua, gue mau membahas tentang, judulnya adalah, menurut kalian lebih baik atau lebih enak kita berinteraksi sosial di dunia nyata atau interaksi sosial di dunia maya? Itu aja sih. Jadi interaksi sosial di dunia nyata versus interaksi sosial di dunia maya, itu yang pengen gue bahas. Gue mau bahas pro kontranya masing-masing dari interaksi di dunia maya dan interaksi di dunia nyata gitu, in real life. Pro kontranya apa nih? Di akhir video nanti gue akan kasih tahu ke kalian preferensi gue, karena sebenarnya gue udah punya preferensi gitu. Gue bukan yang di tengah, gue bukan yang dua-duanya, tapi gue pilih salah satu gitu. Gue cenderung pilih interaksi ini gitu. Oke, gue udah nulis pro kontranya interaksi di dunia nyata versus dunia maya. Oke, kita mulai dari interaksi sosial dunia nyata. Interaksi sosial dunia nyata itu ya, sebagai manusia kita pasti punya preferensi ya. Gue lebih seneng ngobrol langsung sama orangnya, atau enggak gue lebih seneng ngobrol ya lewat layar aja gitu, atau enggak surat-suratan kek, apa lewat burung pigeon kek, apapun itulah, pokoknya nggak ketemu aja sama orangnya. Nah, untuk pro-nya interaksi sosial dunia nyata nih ya, ini berdasarkan observasi gue ya. Gue nggak tahu deh ini secara saintifik bener atau enggak, jadi tolong jangan serang gue dulu di awal, karena ini masih berdasarkan hipotesa gue aja gitu, jadi hasil observasi sendiri personal. Untuk pro-nya, menurut gue interaksi sosial dunia nyata itu enaknya adalah kita tuh bisa pakai semua panca indera kita. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya lewat layar kan kita cuma ngelihat pakai mata, dengar pakai telinga, tapi kita nggak bisa, paling cuma panca inderanya tuh kepake cuma dikit gitu. Ketika kita pakai semua indera kita, 5-5-nya atau 6 ya, six sense kita gitu, bisa kepake juga, kita tuh nggak bisa dibohongin jadinya. Orang ini secara aura itu nggak bohong. Misalnya lo orang yang sangat observan ya, ketika lo ketemu orang yang langsung, lo akan bisa melihat dia dan menilai dia. Ini penilaian untuk lo sendiri ya, bukan untuk lo jadinya tuh judgmental ke dia gitu ya. Untuk lo sendiri penilaiannya, lo bisa melihat keakuratannya itu 99.99999%. Jadi intinya ya lo bisa baca orangnya secara akurat gitu, dan keakuratannya itu tinggi banget gitu ketika lo ketemu langsung, ketika lo ngobrol secara langsung, karena lo menggunakan banyak panca indera. Karena your words can lie but your body can't. Your body language cannot lie. That's the thing. Kata-kata itu cuma fasad, gitu gak sih? Kayak kata-kata tuh cuma front aja gitu, tampilan aja dari orang itu. Tapi kalau lo mau menggali lebih dalam lagi, lo harus melihat beyond, di luar kata-katanya dia, which is body language, respon dia terhadap suatu percakapan, terus lirikan mata. Misalnya dia kalau ngobrol matanya kemana-mana, udah aduh, gue males tuh kalau ngomong sama orang matanya kemana-mana. Udah, lu kalau lagi ngobrol sama gue, lu ngobrol, kecuali emang obrolannya dalam satu grup ya, dan harus acknowledge banyak orang dalam grup itu ya, lu lihat satu-satu gitu, lebih sopan. Kalau ngomong cuman one on one tapi mata kemana-mana, itu menurut gue gak sopan. Nah intinya menggunakan panca indera itu memberikan keuntungan itu, lo bisa membaca orang ini dengan akurasi yang tinggi. Terus kedua, kita tuh bisa merasakan emosi lawan bicaranya. Ya lo bayangin aja kalau misalnya lo lagi ngobrol lewat chat gitu, WhatsApp gitu, emang lo bisa membaca emosinya dengan, kalau misalnya dia pakai emoji gitu atau pakai GIF kayak apa, animasi gitu, tapi tetap aja itu bukan, tapi bisa aja dia sebenarnya nggak merasakan itu, ngerti nggak sih? Kayak wak tawa-tawa, emoji ketawa-tawa, tapi sebenarnya dia tuh lagi sedih. Misalnya gini deh, lo ketemu orang langsung, pembicaraannya tuh lagi lucu gitu ya, terus kita berdua ketawa, terus tiba-tiba tuh dia kayak ngubah ekspresinya cepet banget gitu, tiba-tiba tuh langsung murung lagi. Artinya dia nggak lagi bener-bener bahagia kan, nggak lagi bener-bener senang gitu. Mungkin dia lagi mau ketemu teman karena dia pengen menghibur diri, mungkin ada sesuatu yang bikin dia sedih gitu ya. Itu bisa sangat kebaca gitu emosinya ketika kita langsung ketemu, dibanding kalau misalnya cuman ngobrol lewat chat. Ya lewat chat mana tahu gue dia abis dapat bencana gitu kan. Kalau misalnya dia nggak ngomong ya kita nggak bakalan tahu. Jadi bisa sangat-sangat kebaca
emosinya kalau kita langsung ketemu orangnya gitu. Misalnya dia banyak fidgeting, like fidgeting, kakinya digerak-gerakin atau dia kayak kelihatan gelisah gitu, lirik kanan kiri, langsung tahu, kita langsung lihat emosinya gitu. Yang ketiga, nggak hanya berkomunikasi dengan kata-kata tapi bisa membaca bahasa dari gerak-gerik tubuh. Kita ngobrol sama seseorang tapi orangnya itu tuh kelihatan dismissive, kelihatan badannya tuh menghindari badan kita, ngerti gak sih? Badannya nggak ke arah kita, dia mengarahkan badannya ke arah yang lain selain kita gitu. Atau nggak dia matanya nggak mau ngeliat kita lah, atau nggak mungkin dia nggak banyak nanya tapi kita doang yang nanya. Itu kan tandanya dia nggak tertarik untuk ngobrol sama kita. Kita bisa pergi aja kalau kayak gitu, ya nggak sih? Misalnya dia ngecek jamnya atau nggak dia main HP mulu itu pasti ngobrol sama kita, berarti kan dia nggak tertarik untuk ngobrol. Oh ya udahin gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kita lewat ini kenapa ada laler sih? Kita ngobrol lewat layar gitu ya di dunia maya, nggak tahu tuh sebenarnya dia mau ngobrol. Ya bisa sih dibales yang lama aja gitu kan, tandanya kita nggak mau ngobrol sama dia. Jadi intinya tuh komunikasi kita tuh lebih empatetik, memiliki rasa empati kalau kita bisa ngelihat bahasa tubuhnya dia gitu loh, karena kan kita ngelihat orangnya langsung nih. Terus yang keempat, obrolannya itu cenderung bisa lebih lama, dan karena obrolannya lama ini bisa menjalin koneksi emosional yang lebih dalam. Karena yang gue lihat kalau misalnya kita ngobrol lewat chat atau lewat, apalagi chatnya tuh chat di sosial media ya, dimana kayak distraksi itu di mana-mana gitu loh. Notifikasi aja isinya, ya nggak sih? Gimana lu mau fokus ngobrol sama orang dan lu mau fokus punya hubungan emosional yang lebih dalam, nggak dangkal, kalau misalnya udah kebanyakan distraksi. Masalah gini, kalau misalnya kita nggak punya hubungan emosional yang dalam ya, kita tuh nggak bakalan bisa punya empati. Kita nggak akan bisa berempati sama manusia ini gitu, sama lawan bicara kita, karena obrolan kita itu cuman ya basa-basi aja sebenarnya intinya kan. Nggak ada obrolan yang panjang gitu loh. Jadi nggak ada koneksi secara emosional. Ya ntar kita bahas lagi selanjutnya ya. Oke. Nomor 5, tercipta hubungan secara emosional, emotional bond. Nah ini nih maksud gue, pembahasan selanjutnya tuh ini, butuh hubungan secara emosi ke manusia lain tuh kenapa sih gitu kan, kenapa itu penting? Menurut gue karena secara biologis itu kita akan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kenapa sebagai manusia kita itu harus merasa bahwa kita itu adalah bagian dari suatu kelompok atau community? Karena kalau misalnya kita menjadi bagian, kita merasa kita itu menjadi bagian dari suatu community ya, suatu komunitas atau kelompok, kita itu akan merasa secure. Gak bisa dipungkiri, secara biologis bagian otak kita itu emang ada bagian otak dari hasil evolusi gitu. Otak yang mengatur emosi kita ini akan menghukum kita kalau kita nggak merasa kita adalah bagian dari suatu komunitas. Kita dibikin kesepian, kita dibikin depresi. Kecuali kita hasil evolusi, maybe like a wolf, no not a wolf. Like what's a lone animal? Oh, like kayak cheetah. Karena kita sebagai manusia kita pakai semua fitur dari badan kita ini untuk berinteraksi, untuk menjalin suatu hubungan sama manusia lain. Kita pakai nih semua fitur ya. Kalau cuma beberapa fitur doang yang kita pakai, kayak cuman penglihatan kita baca chat, atau kita mungkin dengerin voice notes di lewat chat, pakai pendengaran kita, itu cuma dikit kan panca indera yang kita pakai. Jadi koneksinya itu tidak nyata. Secara biologis tuh badan kita nggak meregister itu as something real. Cons dari interaksi sosial dunia nyata. Consnya itu tuh effort untuk berinteraksi lebih besar karena kita harus hadir dan ketemu di satu tempat yang sama. Benar, kita harus meluangkan waktu, kita harus memberikan effort, kayak meluangkan waktu, memberikan waktu untuk orang ini, untuk ketemu orang ini, ngeluarin duit juga untuk transportasi, kita ngeluarin uang, ya nggak sih? Misalnya kita mandi gitu kan, mandi dulu atau kayak make upan dulu, pokoknya kita effortnya lebih gede lah. Kalau misalnya kita mau ketemu orangnya secara langsung gitu, bersosialisasi secara langsung. Terus yang kedua, consnya itu, ini personal banget sih ya, personal banget untuk diri gue sendiri. Dan mungkin banyak juga yang merasa relate. Perokok dan yang gak ngerokok itu ada di dalam lingkungan sosial yang sama, ada di dalam ruangan yang sama gitu. Jadi untuk yang gak perokoknya, jadi perokok pasif. Ini sangat-sangat personal untuk gue ya, karena gue kan bukan perokok. Jadi kalau misalnya ada di dalam suatu ruangan, gue gak prefer itu. Gue akan, kalau misalnya kegiatannya itu nggak wajib ya, dan gue tahu ada orang perokok di situ, gue nggak akan hadir gitu loh. Tapi kalau misalnya sifat dari kegiatan itu wajib, bagian dari kerjaan, dan gue tahu ada perokok di situ, ya gue akan hadir karena
ya itu kewajiban gue untuk hadir di sana gitu loh. Nah itu sih, itu something personal to me, because I'm a non-smoker, I'm not a smoker. Yang ketiga itu mengobrol secara langsung akan memakan energi yang lebih besar. That's so true. Ngobrol itu kita harus hadir, terus kita harus menjadi pendengar yang aktif, active listener. Kalau misalnya kita nggak mendengarkan secara aktif, maksudnya dengerin secara aktif itu apa sih? Kita tuh konsentrasi gitu sama pembicaraannya, sama apa yang lagi dia omongin. Kalau misalnya kita nggak konsen kan kelihatannya tuh kita kayak nggak merhatiin dia gitu lah. Itu rude, itu nggak sopan lah kalau kita nggak merhatiin orang yang lagi ngomong sama kita. Jadi untuk menjadi active listener in a conversation, in social interaction, being an active listener takes a lot of energy. Karena lo mengarahkan seluruh perhatian lo ke orang itu kan. Mengarahkan seluruh fokus lo ke apa yang lagi dia omongin. Itu energinya besar lo. Ketimbang kalau lo lagi ngobrol lewat chat aja. Itu mah bisa sambil nonton TV, bisa sambil snacking, bisa sambil ngemil kan, bisa sambil ngapa-ngapain gitu. Bisa ada jeda gitu untuk ngebalesnya, ya gak sih? Ada jeda. Ketika lo ngobrol langsung tuh gak ada jeda. Mau jeda masa ngapain, masa lo bengong gitu jadi patung. Gak bisa kan ada jedanya. Itu sih, memakan banyak energi. Nah, ini pembahasan selanjutnya nih untuk yang interaksi sosial dunia maya. Interaksi sosial dunia maya lewat mana aja sih sebenarnya kita bisa bersosialisasi lewat dunia maya itu lewat apa aja? Ya pastinya aplikasi lah ya. Kita pakai nih HP untuk sosialisasi, ya nggak sih? Lewat aplikasi. Pertama kan ada instant messaging kayak WhatsApp, ini gue sebut merek aja ya, WhatsApp, whatever it is, iMessage, dimana ada fitur yang bisa kita ngechat secara personal gitu ke orang itu. Terus yang kedua tuh sosial media. Pertama kan tadi instant messaging, WhatsApp, apalagi sih Line gitu ya. Yang kedua sosial media kan, ada Instagram, ada TikTok, ada Snapchat, Facebook yang masih pakai mungkin. Biasanya kita pakai private messagingnya juga di sosmed itu kan. Keuntungannya nih dari interaksi sosial dunia maya. Nomor satu, keuntungannya itu gampang untuk menghindar dari topik pembicaraan yang tidak diinginkan. Iya bener. Sering kan orang yang misalnya, kenapa lo kok belum nikah gitu, atau enggak, kenapa lo kok belum ini belum itu, kayak orang-orang kepo yang sebenarnya juga. Lo tahu nggak sih pertanyaan ini tuh sifatnya tuh pribadi dan nggak layak untuk lo tanyain kalau itu bukan sama orang terdekat. Banyak orang yang udah oblivious gitu, orang yang nggak sadar gitu loh pertanyaannya dia itu terlalu personal banget. Banyak nih orang-orang yang nggak sadar kayak gini nih. Nah, untuk dodging a question itu sangat sulit ketika dilakukan secara langsung. Walaupun sering gue lakuin ya, misal gue dodging aja gitu, gue mau ngalihkan pembicaraannya, gue mau ganti topik. Tapi kalau misalnya orang ngebebel gitu ya, nanya terus, tetep aja udah gue dodging, udah gue alihin, dia balik lagi ke situ topiknya, balik lagi. Kalau misalnya kita ngobrol sama orang yang langsung, susah kan? Gimana cara lu dodging terus-terusan gitu kayak? Kecuali lu tiba-tiba kabur, lu pulang, atau nggak ada urgency kemana, lu udah bye gitu, gue nggak mau jawab pertanyaan lu gitu. Tapi kalau misalnya lewat dunia maya, lu bisa aja kayak udah lu dodging, udah lu alihin berkali-kali gitu ya pertanyaan dia. Kalau masih bebel juga orangnya, ya lu ghosting aja, lu tinggal gitu. Misal lu kacangin lah chatnya dia, itu bisa gampang kan. Tuh enaknya tuh, untuk keuntungannya itu. Terus nomor 2 itu komunikasinya tuh instan. Bener, lu punya pertanyaan nih di kepala lu, chat orangnya langsung, jawabnya mungkin kayak within 5 seconds udah ada jawabannya, cepet gitu intinya. Enak tuh, untuk kerjaan mungkin enak tuh ya. Tapi kalau untuk sesuatu yang personal agak suffocating. Lu butuh jawaban yang instan secara yang sifatnya tuh personal tuh menurut gue agak bikin kita nggak nyaman gitu intinya. Yang ketiga, bisa punya lebih banyak kenalan. Nah ini nih bener, gue selalu memperlakukan sosial media gue itu sebagai kartu nama, ngerti gak sih? Business cards. Ketika baru ketemu orang baru atau punya ya kenalan baru lah dari apa ya, dari komunitas apapun ya, pasti kita tukeran sosmed. Penting kan, karena kita pengen apa ya, punya relasi atau punya kenalan yang interestnya ini nih, kita tahu sama-sama punya interest yang sama gitu. Misalnya kayak gue ikut baking class gitu ya misal, terus ya gue tukeran sosmed dong, karena kan mungkin siapa tahu gue mau ikut baking class selanjutnya dan gue pengen ngajak dia biar seru aja gitu, rame-rame. Atau mungkin dia punya rekomendasi atau gue yang punya rekomendasi, gue akan kasih ke dia gitu, karena kita punya interest yang sama, sama-sama suka baking.
Itu sih, menjaga relasi. Jadi kita punya lebih banyak kenalan lewat sosmed karena ya itu kita masih bisa kontak dia kan lewat sosmed. Terus nomor 4, nah ini observasi gue aja sih. Nggak tahu ini bener, ini nggak tahu mutlak apa enggak ya. Maksudnya yang gue perhatikan dari banyak orang terdekat gue ya. Jadi gaya interaksi sosial dunia maya itu lebih disukain sama orang-orang introvert. Karena orang-orang introvert yang gue perhatikan adalah ketika dia ngobrol sama orang yang padahal baru mulai gitu ya, 10 menit doang ngobrol atau enggak kayak ya sebentar banget lah obrolannya. Social battery mereka tuh habisnya tuh cepet banget. Padahal percakapannya cuma singkat banget ya. Nah gue sebaliknya, gue kan extrovert. Gue tuh seneng banget kalau ngobrol sama orang. Apalagi kalau orangnya tuh kita punya banyak kesamaan ya. Itu mungkin akan lebih bisa 4 jam gue ngobrol. Capek emang makan banyak energi. Tapi itu membuat gue bahagia entah kenapa. Sebaliknya introvert gak bahagia gitu. Untuk obrolan singkat dia tuh udah capek. Nah, yang gue perhatikan mereka ini lebih milih bersosialisasi lewat dunia maya. Mungkin ada yang berpendapat lain ya. Maksudnya orang-orang introvert yang punya pendapat lain silakan kasih tahu gue. Cons-nya nih ya, kita ke cons untuk interaksi sosial dunia maya. Apa sih kejelekan sosialisasi lewat dunia maya? Kejelekannya itu cuma pakai sebagian panca indera. Kita cuma bisa ngelihat, bisa ngedenger kan kalau misalnya tadi ada voice notes gitu ya. Yang kedua itu nggak bisa merasakan emosi lawan bicara dari intonasi suaranya. Dan hal ini membuat kita jadi tidak peka. Nah kalau misalnya kita nggak bisa merasakan emosi lawan bicara ya, mungkin kalau misalnya lewat voice notes kita bisa lah merasakan emosinya, walaupun yang kita pakai tuh cuma indera pendengaran kita doang ya, matanya juga nggak ngelihat gitu ya, nggak bisa ngelihat orangnya, jadi kita kurang peka, kurang sensitif sama apa yang mereka ini bener-bener rasain gitu. Terus yang ketiga itu hanya bisa berkomunikasi lewat kata-kata. Kelebihan dari interaksi dunia nyata itu kita bisa melihat bahasa tubuhnya ya, bisa melihat gesturnya, bisa melihat dia matanya kemana gitu kan, fokusnya di mana itu kelihatan banget ketika kita ngobrol secara langsung. Kalau misalnya ngobrol di dunia maya enggak, kita cuma ngelihat kata-katanya doang nih. Perasaan kita untuk membaca si karakter orang ini itu nggak dimensional, nggak berlayer. Jadi obrolannya tuh kayak it's not deep. Terus nomor 4 itu obrolannya singkat, padat dan jelas. Kalau misalnya obrolannya singkat berarti ke nomor 5 nih poinnya, kalau misalnya nggak ada obrolan yang secara dalam gitu ya, jadinya nggak ada hubungan emosional yang terjadi gitu, yang terjalin. Jadi efeknya adalah nih, hanya banyak kenalan tapi tidak benar-benar teman. Ketika lu kebanyakan interaksi sosialnya itu cuma lewat dunia maya, lu cenderung akan lebih merasa kesepian. Otak lu akan menghukum lu dengan cara membuat lu terisolasi gitu. Itu aja sih menurut gue kejelekan dari bersosialisasi lewat dunia maya atau kita ngobrol lewat dunia maya, itu jeleknya itu. Dari semua daftar kelebihan dan kejelekan 2 tipe interaksi yang tadi udah gue bahas ya, interaksi sosial secara langsung ketemu orangnya versus interaksi sosial yang kita lakukan lewat dunia maya. Dan sekarang yang pengen gue bahas adalah apa sih yang sebenarnya gue sendiri tuh pilih gitu. Gue memilih 80% interaksi sosial gue itu terjadi di dunia nyata. Jadi 80% gue akan pilih untuk ketemu orangnya, dan sisanya 20% gue akan menjaga relasinya lewat dunia maya. Karena alasan pribadi gue adalah gue mau merasakan emosi mereka gitu loh. Gue mau berempati sama orang lain, dan gue mau memanusiakan manusia gitu loh. Karena ini orang loh, maksudnya ini manusia yang berperasaan loh. Lu nggak bisa cuman pakai logika lo doang. Lu nggak bisa mendispose mereka setelah lo nggak suka sama dia, atau nggak misalnya lo nggak suka sama conversationnya, oh ya udah gue nggak mau ngobrol lagi sama lo, atau nggak gue tidak mengakui perasaan dia karena ya gue nggak bisa merasakan perasaannya dia lewat layar gitu loh. Gue mau merasakan perasaan dia, gue pengen mengerti dia secara menyeluruh gitu loh sebagai manusia, karena dia itu manusia kan, bukan chatbot. Makanya gue memilih untuk berinteraksi lewat dunia nyata ketimbang berinteraksi di dunia maya. Karena yang gue lihat ya, interaksi dunia maya itu disposable. Bahkan gue sendiri tuh merasa kok kadang gue lupa balas chat ya, atau enggak gue cuma lihat notifikasi tapi gue nggak masuk ke chat itu, jadi gue nggak balas gitu. Padahal orang yang ngechat gue ini tuh punya perasaan loh. Kalau misalnya menurut dia pertanyaan dia itu penting gitu ya, atau enggak statement dia itu penting di chat itu, dan nggak ada respon dari gue, dia itu merasakan sesuatu yang nggak enak gitu pastinya. Nah itulah interaksi dunia maya tuh kayak gitu tuh, kebanyakan tuh kayak gitu. Gue nggak suka sebenarnya gue. Kayak misalnya contohnya gini nih, misalnya lu lagi merayakan sesuatu ya, apapun itulah, misalnya lu baru dapet promotion atau enggak lu baru dapet suatu project yang besar gitu ya, terus lo post di Instagram story gitu ya, di story.
atau lo post dimanapun lah, dan lo bisa melihat orang-orang yang melihat konten lo ini, konten selebrasi lo ini, kok dia nggak ngucapin selamat ya gitu, padahal gue lagi merayakan sesuatu lo, tapi dia cuma ngelihat doang nih. Kita kan sebagai manusia yang punya perasaan ya, itu kita ngerasanya tuh pasti nggak enak. Perasaan kayaknya gue ngerasa hubungan kita lumayan deket deh, kok dia nggak ngucapin selamat ya sama gue gitu. Dan bayangin aja itu nggak cuma sekali gitu, lagi merayakan sesuatu beberapa kali nih orang cuma ngelihat doang, kagak pernah ngucapin selamat gitu. Nih orang mau gue tampol apa gimana sih, cuma lihat-lihat doang anjir. Maksudnya apa? Sebagai kreator dari post itu tuh kita merasa ini aneh, kayak nggak ada perasaan nih di balik orang ini gitu, di balik layar ini tuh nggak ada perasaan gitu. Padahal kalau kita pikirin lagi ya, dari perspektif orang yang ngelihat ini, anggap aja gue ngelihat post selebrasi temen gue dan gue diem aja gitu. Kenapa gue bisa diem aja? Siapa tahu dalam satu hari itu gue ngelihat ada 20 selebrasi di dalam akun gue gitu, di dalam di koneksi gue gitu ya. Ada 20 selebrasi dan gue tuh udah ngucapin ke 5 orang dari 20 kontak gue ini. Sebagai manusia gue nggak punya kapabilitas untuk mengucapkan selamat ke 20 orang every day, setiap hari misalnya. Dan gue bayangin apalagi orang-orang yang punya kontaknya masif, banyak banget following, walaupun kenalan doang sih emang. Setiap hari dia mungkin bisa lihat ratusan celebration, ratusan perayaan gitu. Dan gak mungkin dia ngucapin selamat ke ratusan orang ini gitu, bisa gila dia lama-lama atau nggak, mentally unstable or something. Kalau kita lihat dari perspektif mereka ya, tapi ketika kita masuk ke perspektif kita sendiri, kita ngeliatnya anjir nih orang kagak punya perasaan ya, masa gue nggak diselamatin sih, masa gue nggak diucapin apapun sih, nggak ada interaksi sama sekali nih sama si orang ini gitu. It's too much, dunia maya tuh menurut gue too much. Kalau menurut gue ya, mending gak usah dilihat sama sekali. Kalau gue sih ya sebagai viewer, kita harus ngebatasin diri juga untuk konsumsi sosial media kita atau konsumsi teknologi kita lah. Kita harus batasin, apalagi yang sifatnya tuh berbau sosial. Makhluk sosial iya bener, tapi nggak berlebihan juga, ngerti nggak sih? Untuk bersosialisasi tuh nggak berlebihan. Nah, interaksi sosial dunia maya ini akan membawa kita ke sesuatu yang berlebihan. Ya kan, kalau misalnya interaksinya tuh secara langsung, gak mungkin kita kayak bisa mengakomodasi, kita bisa ngerespon 100 orang dalam satu hari. Hey, lo ngobrol sama 100 orang dalam sehari, lu ngobrol 15 menit aja, apa gak sakit abis itu, apa lu gak demam abis itu? Gak mungkin kan. Nah, otak kita tuh meregister emosinya tuh kayak gitu ketika kita lagi menggunakan sosial media gitu untuk bersosialisasi. Batasin aja untuk penggunaan sosial media karena emang enggak masuk akal. Jadi kenapa gue lebih memilih berinteraksi secara langsung di dunia nyata? Gue cuma ingin menjadi manusia. Gue cuma ingin menggunakan emosi dan logika gue secara bersamaan. Jadi yang bisa membuat gue untuk menggunakan kedua fungsi ini adalah interaksi secara langsung, ketemu orang gitu. Itu sih yang gue pengen obrolin. Semoga kalian suka dengan topiknya, atau ada yang gak setuju silakan gue dikasih tahu. Mau lewat dunia maya boleh komen, atau nggak ngomong secara langsung ke gue nih, ayo ketemu, kita ngobrol gitu, kita diskusi gitu. Gue sangat open to it. Gue sangat malah gue kayak encourage, gue mengajak kalian untuk ayo kita ngobrol secara langsung, karena ini yang gue cari, tau gak, obrolan secara langsung. Oke, that's it. That's my podcast for today. Thank you so much. Gue tahu nih podcast emang cuman lewat dunia maya. Di sini niat gue hanya ingin berbagi apa yang ada di dalam kepala gue. Karena gue sebenarnya juga pengen tahu apa yang ada di dalam kepala kalian. Menginitiate sebuah obrolan. So yeah, gue harap kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya. Okay? Bye. Have a nice day. Love you so much. Bye. Bye-bye.